ketok lagi gambar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Malam ini saya mencoba explore deket-deket aja ya, di pinggir sungai dulu lah. Meskipun deket rumah tapi yo lumayan. Pertama, lokasinya ini banyak bambu, yang kedua banyak pohon besar. Dan diyakini lokasi ini lokasi yang cukup ekstrim untuk warga sekitar ya. Ini kan bambu lagi, di seberangnya itu sekitar 5 meter dari bambu itu pohon gede banget. Kita turun ke sungai dulu lah ya. Di sini saya ingin membahas tentang ini. Ada yang tanya, kebetulan di hari pertama kemarin bulan Ramadan ini siang-siang ada yang tanya gini, Kang, katanya bulan Ramadan itu setan ini dibelenggu, diikat, tapi kok banyak yang nggak puasa ya. Di situ saya ketawa, jujur saya ketawa, karena ternyata sampai tahun ini, kita masuk tahun 2024 loh ya, kok masih ada orang yang menanyakan hal itu. Jadi masih ada orang yang terdogma dengan ajaran yang diberikan oleh orang tua kita dulu semasa kecil, dimana saat kita males-malesan pergi ke masjid, ke musola untuk sholat wajib, sholat taraweh, pasti kita selalu dikasih tahu bahwa bulan puasa medi-medi ditencang, maksudnya hantu setan itu diikat, jadi nggak usah takut. Nah, dari dogma itu sampai akhirnya para anak kecil berani dan mau berangkat ke masjid. Padahal dogma tersebut tidak seperti yang kita artikan. Jadi maksudnya setan dibelenggu, setan diikat, ini bukan berarti maksudnya setan seperti bahasa umum yang sering kita dengar di Indonesia ini ya. Karena kata setan sendiri ini di Indonesia sudah umum digunakan untuk sosok-sosok gaib seperti yang dinamakan kuntilanak, genderuwo, kemudian pocong dan lain sebagainya. Itu dianggap sejenis setan. Padahal untuk makna yang sesungguhnya, setan itu adalah, ya sekalian kita ngaji ya pokoknya. Di sini jika teman-teman kurang paham, oke lah, sekalian saya jelaskan. Setan itu adalah sifat buruknya jin maupun manusia. Sik pancingku kegeret. Ki apa gini? Tadi saya naruh pancing di sini. Ini kan palingnya narik ke sana, meskipun pelampungnya masih di luar, tapi kok ya Allah, udang ya lepas loh, udangnya lari. Ternyata udang, tapi umpannya masih. Kita lanjut lagi ya. Jadi sebenarnya pada hakikatnya yang sesungguhnya loh ya, ini makna setan itu adalah sifat buruknya jin maupun manusia. Jadi begitu ya teman-teman. Hanya saja di Indonesia ini kata setan sudah terlalu umum digunakan untuk penyebutan sosok-sosok yang saya sebutkan di depan tadi. Maksudnya gimana kok setan ini kok sifat buruknya jin dan manusia? Jadi gini ya teman-teman. Untuk menjelaskannya di sini saya berpatokan dengan salah satu ayat Al-Qur'an, yaitu surah Az-Zariyat ayat 56, insya Allah kalau tidak salah loh ya. Mungkin teman-teman bisa mengoreksi kalau memang saya salah. Yang bunyinya begini, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah itu menciptakan jin dan manusia, tujuannya itu tidak ada tujuan lain kecuali untuk menyembah Allah. Karena itulah keberadaan jin dan manusia di dunia ini, tujuannya yo sama-sama untuk menjalankan perintah-perintah yang sudah diberikan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Loh, pohon besar ya. Tak soalnya senterku nggak terlalu terang. Iku di depan iku. Ya Allah, kok nggak kelihatan banget ya. Pohon gede banget ini. Tingginya ada 50 meter lebih. Jadi dari ayat tersebut dapat kita artikan begini, sesungguhnya tujuan Allah menciptakan jin dan manusia ini kan hanya untuk beribadah kepada Allah. Hanya saja setelah terlahir ke dunia ini, baik manusia maupun jin setelah diciptakan, ini banyak yang ingkar atas perintah Allah.
Contohnya kayak manusia di bulan Ramadan, banyak sekali manusia yang juga tidak menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini untuk kaum muslim loh ya. Yang saya maksud di sini saya garis bawahi adalah untuk muslim. Banyak yang siang hari ini tidak puasa, bahkan secara terang-terangan beli nasi di warung. Begitu juga dengan jin ya teman-teman. Jadi jika ada pertanyaan seperti video yang sudah saya upload sebelum ini, apakah jin juga berpuasa? Di situ sudah terang-terangan, bahkan ada videonya penarikan jin dari salah satu jin tua yang tinggal di masjid oleh Pak Den. Kemudian di situ ditanya-tanya, apakah jin juga puasa? Kemudian jika memang puasa bukanya apa, sahurnya gimana, sudah dibahas di video sebelum ini. Jadi pada intinya, jika orang-orang beranggapan bahwa di bulan Ramadan setan itu dibelenggu, diikat, itu salah. Karena makna yang sesungguhnya yang diikat itu adalah sifat buruk manusianya. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini kita dituntut untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Karena seperti janji Allah bahwa di bulan Ramadan ini ketika kita melakukan ibadah-ibadah atau perbuatan baik, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Terlebih di bulan puasa, untuk puasanya sendiri ini kan hukumnya wajib untuk umat muslim. Sehingga untuk makna setan dibelenggu ini adalah maksudnya sifat buruk manusia itu sendiri dibelenggu dengan sebuah kebaikan-kebaikan yang memang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Begitu juga dengan jin. Jin di bulan Ramadan, bulan puasa seperti sekarang ini juga sama seperti manusia. Jadi ada sebagian jin muslim yang menjalankan puasa, ada juga yang taraweh. Kemudian untuk jin kafir sendiri juga sama seperti dengan manusia yang tidak menjalankan ibadah puasa. Bedanya antara jin dengan manusia itu kalau bertakwa ya seperti yang kita ketahui lah. Kemudian untuk manusia yang tidak bertakwa ini kan ada yang setengah-setengah. Ada yang malamnya taraweh, siangnya tidak puasa meskipun di rumah ngakunya puasa. Tapi kalau untuk di dunia jin, kalau jin ini masuk ke golongan kafir, ya wis kafirnya kafir sekalian. Kalau taatnya minta ampun. Itulah bedanya jin dengan manusia. Dan satu hal yang membedakan antara jin dengan manusia ini adalah bentuk fisiknya. Jin untuk bentuk fisiknya kuping ini agak lancip, kemudian untuk manusia kupingnya kan bulat. Saya keluar ke sini tujuan saya apa? Untuk membuktikan kepada teman-teman bahwa sebenarnya di bulan Ramadan ini bukan berarti tidak ada hantu yang keluar ya teman-teman. Jikapun di video ini teman-teman ada yang melihat hantu yang tertangkap kamera saya, monggo silahkan dituliskan di kolom komentar. Tapi kalau tidak berarti ya kita kurang beruntung gitu aja ya. Jadi pada intinya di bulan Ramadan hantu seperti yang kita ketahui jin, pocong, kuntilanak, genderuwo ini masih berkeliaran sama dengan hari-hari biasa. Karena itulah malam ini saya keluar ke sini ke pinggir sungai gitu. Di sungai ini meskipun gambarnya nggak terlalu jelas ya teman-teman karena flashnya ini kecil banget dan senternya juga wis meh habis. Padahal saya tepat berada di bawah rerimbunan pohon besar dan ini bambu ini bambu ada yang ke bawah ke sini tepat di atas sungai. Tujuan saya jika memang ada penampakan ya alhamdulillah saya bisa membuktikan bahwa sebenarnya setan seperti yang dimaksud orang Indonesia itu masih ada di bulan Ramadan. Karena yang dimaksud setan yang dibelenggu ini adalah sifat buruknya jin maupun manusia. Oh ya, di video sebelum ini saya berjanji mau ngevlog, mau nunjukin musola tua dan masjid tua yang di situ ada jinnya ya. Kebetulan yang singgah di situ adalah jin muslim. Insya Allah besok lah ya, besok saya akan ngevlog karena memang lokasinya jauh dari rumah saya dari sini sekitar 6-7 kilo. Insya Allah saya tidak janji tapi insya Allah akan saya usahakan besok ngevlog ke sana dan semoga nyampe di sana saya
bisa menemui narasumber-narasumber yang pernah ya melihat atau setidaknya mempunyai cerita tentang keberadaan jin muslim di masjid tersebut. Nih teman-teman, pohon bambu biasanya makhluk gaib seneng banget di bambu. Ini bambunya unik ya, itu kan. Ini juga lagi, ini unik. Terus mana lagi? Nggak ada lagi sih, bambunya unik. Udah ya, gitu aja teman-teman, kita sambung lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.